Allah Subhanahu wa taala melarang masjid dijadikan tempat ibadah selain kepada Allah. Dalilnya di dalam surah Al-Jin ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di dalam masjid, selain menyembah Allah. Jadi di dalam ayat ini tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bismillah. Ada pertanyaan yang kami kira bahwa pertanyaan tersebut adalah pertanyaan lelucon ya. Jadi beliau bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau masjid dijadikan tempat ibadah orang-orang Buddha? Nah, kita kan mengira, jangan kami antum pun akan mengira bahwa masa iya sih masjid dijadikan tempat ibadah orang-orang Buddha. Mereka kan sudah punya tempat ibadah sendiri, mereka punya wihara. Setelah beberapa saat orang tersebut mengirimkan video kepada kami. Ternyata benar isinya bahwa orang-orang Buddha sedang melaksanakan ritual ibadah di dalam masjid. Jadi yang awalnya kami mengira pertanyaan tersebut pertanyaan lelucon, setelah dikirimkan videonya ternyata benar adanya masjid dijadikan tempat ibadah oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Nah, oleh sebab itu kami jelaskan sedikit saja mengenai hukum masjid yang dijadikan ibadah selain oleh orang-orang Islam ya. Baik, yang pertama Allah Subhanahu wa taala melarang masjid dijadikan tempat ibadah selain kepada Allah. Dalilnya di dalam surah Al-Jin ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di dalam masjid, selain menyembah Allah. Jadi di dalam ayat ini tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di dalam masjid, selain menyembah Allah. Itu kan jelas sekali. Jadi ketika ada orang bukan beragama Islam, dia orang Buddha, kemudian Tuhannya bukan Allah, masuk ke dalam masjid, dia berdoa selain kepada Allah, maka dia telah bertentangan dengan firman Allah di dalam surah Al-Jin ayat 18. Jadi yang harus ditegur ini adalah DKM masjid tersebut dan para pengurusnya. Bagaimana bisa dia mengizinkan masjid dipakai beribadah selain kepada Allah ya. Nah, jadi itu dalil yang pertama yang melarang masjid dipakai ibadah selain kepada Allah ya. Kemudian yang kedua, para ulama pun di dalam kitab-kitabnya sudah melarang dan mengharamkan umat Islam membantu untuk perayaan-perayaan mereka atau meminjamkan fasilitas kepada mereka untuk melakukan ritual ibadah mereka atau untuk melakukan hari raya mereka. Itu sudah dibahas oleh para ulama, dan apapun yang mendukung untuk keagamaan mereka itu dilarang dan diharamkan. Salah satunya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Beliau menukil perkataan Ibnul Hajj. Di sini disebutkan, la yahilu li muslimin an yabi'a nasraniyan syai'an min maslahati aidihi. Bahwa tidak halal atau haram bagi umat Islam menjual apapun kepada orang-orang Nasrani atau yang selainnya untuk keperluan ibadah mereka atau untuk keperluan hari raya mereka. Itu hukumnya haram. Di sini disebutkan contohnya seperti menjual apa? La lahman, wala udman, wala thauban. Tidak boleh menjual daging, menjual sayur atau menjual baju untuk hari raya mereka atau untuk membantu peribadatan mereka ya. Kalau menjual barang-barang yang tidak akan digunakan untuk hari raya mereka, untuk peribadatan mereka, itu boleh ya. Ini yang dilarang, menjual barang-barang yang akan digunakan untuk perayaan-perayaan mereka atau membantu untuk mensiarkan peribadatan mereka. Kemudian poin pentingnya ini yang berhubungan dengan apa yang kita bahas ini.
ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم. Begitu pula tidak boleh umat Islam meminjamkan sesuatu apapun kepada mereka. Jadi meminjamkan seperti kendaraan, motor, mobil. Kalau di zaman dulu mungkin hewan tunggangannya. Itu haram, tidak boleh ya. Apalagi meminjamkan masjid yang itu memang diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah, kemudian dipinjamkan kepada mereka. Nah, jadi sesuatu yang asalnya boleh dipinjamkan kepada mereka, ini kan mobil atau motor, kalau tidak akan digunakan untuk peribadatan, ini boleh kita pinjamkan. Tetapi jika akan digunakan untuk melakukan ibadah, kemudian untuk melakukan hari raya mereka, itu menjadi haram kita meminjamkan motor, meminjamkan mobil. Nah, apalagi masjid. Masjid itu kan untuk ibadah hanya kepada Allah, kemudian dipinjamkan kepada orang-orang yang beragama selain Islam, yang beribadahnya bukan kepada Allah. Kemudian apa alasannya kita dilarang atau haram meminjamkan kepada mereka? Alasannya idh huwa muawanatun lahum ala kufrihim. Karena ini adalah bentuk membantu kekafiran mereka. Jadi orang tersebut telah tolong-menolong dalam kekafiran, ya. Tolong menolong dalam urusan dosa dan pelanggaran saja kan dilarang. Sebagaimana yang Allah sebutkan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam urusan dosa dan pelanggaran. Urusan dosa dan pelanggaran saja itu tidak boleh saling tolong menolong, apalagi membantu orang berbuat kekafiran, ditolong. Ini kan seperti itu. Kemudian kata beliau, wa 'ala wulatil amri manhul muslimina min dzalika, dan wajib hukumnya bagi pemerintah melarang kaum muslimin dari hal tersebut. Nah, jadi kata beliau, ketika ada orang Islam membantu orang-orang untuk melakukan kekufuran, membantu untuk peribadatan mereka, memfasilitasi, meminjamkan barang untuk peribadatan mereka, maka ini harus pemerintah yang menegur, katanya, agar umat Islam tidak melakukan perbuatan tersebut, ya. Nah, kemudian di dalam kitab yang lain yang menyebutkan tidak boleh masjid dipakai yang ibadah selain kepada Allah, itu di dalam kitab Ushul Tsalasah atau syarah Ushul Tsalasah, di sana disebutkan Allah tidak ridha ketika masjid dijadikan tempat ibadah selain kepada Allah, ya. Di sana disebutkan annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ketika dia disekutukan dengan sesuatu apapun dalam urusan peribadatan. Contohnya disekutukan dengan siapa? Disekutukan dengan malaikat. Di sana disebutkan la malakun muqarrabun, disekutukan dengan malaikat yang dekat, wala nabiyyun mursalun, dan disekutukan dengan nabi yang diutus. Jadi Allah disekutukan dengan malaikat saja, yang malaikat dekat kepada Allah, itu Allah tidak ridha. Kemudian disekutukan dengan nabi yang Allah utus untuk menjadi rasul, Allah juga tidak ridha. Apalagi disekutukan dengan Tuhan-Tuhan mereka, makanya Allah tidak ridha. Nah, setelah disebutkan bahwa Allah tidak ridha ketika Allah disekutukan dengan apapun, kemudian dibawakanlah dalil di dalam surah Al-Jin ayat 18, wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah sesuatu apapun di dalamnya selain menyembah Allah, ya. Nah, jadi di dalam kitab tersebut disebutkan dengan jelas ketika masjid dipakai beribadah selain kepada Allah, maka Allah tidak ridha, ya, tidak ridha. Nah, mungkin ini tanggapan singkat kami untuk masalah tersebut, dan kami pun paham tentang riwayat dulu Rasul pernah membiarkan orang-orang selain beragama Islam masuk ke dalam masjid. Tapi ini ada pembahasan yang harus lebih detail lagi, ya, mengenai hadis tersebut, kedudukannya sahih apa dhaif, kemudian perawi-perawinya di sana apakah sanadnya terputus atau tidak. Ini ada pembahasan lebih detail lagi. Tetapi secara umum sudah kami sampaikan tadi bahwa masjid tidak boleh digunakan untuk beribadah selain kepada Allah, ya. Nah, mungkin seperti itu.